Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rahmawati dari kelas 2 Psikologi. Di video kali ini kita akan membahas tentang uji ANOVA atau Analysis of Variance. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang uji ANOVA atau Analysis of Variance. Analis ragam atau analis of variance atau yang lebih dikenal dengan sebutan ANOVA adalah suatu teknik untuk menguji kesamaan beberapa rata-rata yang datanya berbentuk interval atau rasio. Uji ini merupakan suatu teknik analisis untuk membandingkan variasi rata-rata dan simpangan baku dari dua atau lebih variabel atau kelompok sampel yang disebut juga dengan uji homogenitas. Asumsi dari uji ANOVA ini yaitu populasi yang akan diuji berdistribusi normal atau berasal dari distribusi normal. Yang kedua, varian atau ragam dan populasi yang diuji adalah sama. Dan yang ketiga, sampel tidak berhubungan satu sama lain. Dan yang terakhir, data diambil secara acak. Nah, uji ANOVA ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu one-way ANOVA yang terdapat satu faktor yang dipertimbangkan. Yang kedua, two-way ANOVA yang terdapat dua faktor dan interaksinya yang dipertimbangkan. Dan yang terakhir ada multi-way ANOVA yang terdapat 3 atau lebih faktor dan interaksinya yang dipertimbangkan. Nah, two-way ANOVA dan multi-way ANOVA itu termasuk ke dalam ANOVA faktorial. One-way ANOVA digunakan untuk menguji rata-rata atau pengaruh perlakuan dari suatu percobaan yang menggunakan satu faktor, di mana satu faktor tersebut memiliki 3 atau lebih kelompok. Disebut satu arah karena hanya berkepentingan dengan satu faktor saja, mengelompokkan data berdasarkan satu kriteria saja. Nah, dengan menentukan taraf signifikansi dengan signifikan lebih dari alfa, maka H0 diterima. Begitupun sebaliknya, signifikan kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Hipotesis dalam ANOVA akan membandingkan rata-rata dari beberapa populasi yang diwakili oleh beberapa kelompok sampel secara bersama. Sehingga hipotesis matematikanya adalah H0 untuk seluruh mean populasi adalah sama. Tak ada efek treatment atau tak ada keragaman mean dalam huruf. Dan H1 tidak seluruh mean populasi adalah sama. Dengan minimal ada satu mean populasi yang berbeda dan terdapat sebuah efek treatment, serta tidak seluruh mean populasi berbeda, atau ada beberapa pasang mungkin sama. Nah, ANOVA faktorial merupakan pengembangan dari ANOVA satu arah, di mana ada lebih dari satu faktor dan interaksinya yang dipertimbangkan. ANOVA faktorial ini terbagi menjadi dua. Ada ANOVA dua arah, yaitu pada pengujian ANOVA dua arah didasarkan pada pengamatan dua kriteria. Setiap kriteria dalam pengujian ANOVA mempunyai level. Tujuan dari pengujian ANOVA dua arah ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Ada dua jenis ANOVA dua arah. Yang pertama, ANOVA dua arah tanpa interaksi yang merupakan pengujian hipotesis beda 3 rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan interaksi antara kedua faktor tersebut ditiadakan. Contoh, dari 4 mata kuliah dengan penggunaan 4 kelompok mahasiswa yang berbeda, ingin diuji apakah rata-rata hasil ujian sama untuk mata kuliah dan kelompok mahasiswa. Dan yang kedua, ada ANOVA dua arah dengan interaksi yang merupakan pengujian beda 3 rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan pengaruh interaksi antara kedua faktor tersebut diperhitungkan. Contoh misalnya, kita ingin menyelidiki apakah tingkat aktivitas ekstrakurikuler berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa dan apakah tingkat ekonomi berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, serta adanya interaksi antara tingkat ekonomi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, sedangkan ANOVA 3 arah terdapat 3 atau lebih faktor dan interaksinya yang dipertimbangkan. Untuk menentukan taraf signifikansi ANOVA faktorial adalah jika signifikan lebih dari alfa, maka H0 diterima. Dan signifikan kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A, kelas B, dan kelas C.
Guru tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa dari masing-masing kelas. Berikut ini merupakan data nilai ujian matematika untuk kelas A, B, dan C. Ujilah dengan alfa 5%. Apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian matematika dari ketiga kelas tersebut? Nah, di sini kita akan menguji dengan SPSS. Nah, seperti biasa kita buka dulu aplikasi SPSS-nya, setelah itu kita ke variable view. Di variable view kita masukkan dengan nilai, di kolom kedua kita masukkan dengan kelas. Karena datanya itu tidak ada bilangan desimal, kita ubah menjadi 0. Di kolom label untuk memperjelas, kita tulis dengan nilai ujian matematika. Lalu di kolom kelas, di value-nya kita tulis angka 1 untuk kelas A. Lalu kelas 2, lalu angka 2 untuk kelas B. Dan angka 3 untuk kelas C. 8 dan oke. Nah, untuk measure untuk nilai yaitu scale. Kalau untuk kelas itu yaitu nominal. Setelah itu kita ke data view. Nah, di data view kita masukkan nilainya, kita inputkan. Setelah seperti ini, lalu kita ke analyze. Di analyze kita ke general linear model, lalu ke univariate. Nilai ujian matematikanya kita pindahkan ke dependent variable, lalu kelas kita pindahkan ke fixed factor. Setelah itu kita ke option. Di option kita centang deskriptif statistik dan homogenitas tes, lalu continue. Setelah itu kita ke post host. Di post host kelasnya pindahkan ke sini, lalu centang lunchkan dan continue. Lalu setelah itu kita ke save. Di save kita centang standar di save-nya, setelah itu continue. Nah, setelah semua itu kita oke. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Lalu setelah itu di kolom variable view itu bertambahkan jadi gini. Terus measure-nya itu kita ubah menjadi nominal. Setelah itu kita ke analyze, lalu ke deskriptif statistik, lalu ke explore. Nah, di sini kita akan menguji data distribusi normalnya. Karena kan asumsi ANOVA itu berasal dari distribusi normal dan homogenitas. Nah, standar di set residennya kita pindah ke dependent list, lalu ke plots, setelah itu centang normality plus Swiss test, setelah itu continue, dan oke. Nah, setelah itu akan muncul hasilnya untuk test of normality-nya seperti ini. Nah, setelah tadi kita mengerjakan SPSS, sekarang kita analisis. Yang pertama itu, hipotesis statistik uji normalitasnya itu H0 dikatakan data berdistribusi normal dan H1 dikatakan data tidak berdistribusi normal. Nah, nilai value-nya itu dilihat dari nilai signifikan Kolmogorov. Jadi H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa dan H1 diterima jika p-value lebih dari alfa. Dengan nilai p-value 0,080 dan alfa 0,05. Nah, 0,080 itu lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya H0 diterima. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya, hipotesis statistik uji homogenitas. H0 dikatakan data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. Dan H1 dikatakan data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Dengan nilai signifikan sebesar 0,0639, H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa dan H1 diterima jika p-value lebih dari alfa. Nilai p-value sebesar 0,639 dan alfa sebesar 0,05.
639 lebih besar dari 0,05. Jadi, H0 diterima. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. Selanjutnya, hipotesis statistik untuk ANOVA yaitu H0, rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C adalah sama, dan H1, rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C berbeda, dengan nilai alfa 5%. Dengan statistik uji menggunakan uji ANOVA sebesar 0,000 dilihat dari kolom kelas dengan signifikan 0,000. Dengan kriteria uji, H0 ditolak jika p-value lebih kecil dari alfa dan H1 diterima jika p-value lebih besar dari alfa. Dengan nilai p-value 0,00 dan alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 0,000 lebih kecil dari 0,5. Dengan kata lain, bahwa rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C berbeda. Dengan post hoc test, dengan nilai kelas B sebesar 54,20 dan kelas C sebesar 75,40 dan kelas A sebesar 84,73, dapat dinyatakan bahwa kelas A berbeda dengan kelas B dan berbeda dengan kelas C. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.